Saya ini tanpa masuk prapaskah pun saya puasa. Nah, puasa intermittent fasting. Ya. Iya itu ya. Tiap denominasi itu punya pemikiran atau memiliki yang namanya tradisi berbeda soal puasa. Makanya antara satu gereja sama gereja lain yang beda denominasi berbeda soal puasa. Itu adalah berbicara soal relasi kita dengan Tuhan. Puasa itu larinya muaranya ke relasi kita dengan Tuhan. Gitu. Di contoh, saya puasa supaya saya mendapatkan pasangan hidup. Saya puasa supaya mendapatkan pekerjaan, lulus ujian dan lain sebagainya. Itu apakah menjadi sebuah tujuan yang berbeda dari tujuan awal atau punya pemaknaan tertentu? Ya. Oke, kalau ketika berpuasa minta sesuatu boleh apa enggak kan ini seperti itu ya kan? Saya pengen punya tujuan. Saya udah tuh kurus kering loh tuh. Oh iya, Tuhan. Dikabul-kabul kan. Ini saya sudah intermittent loh Tuhan. Tadi balik gitu intermittent gitu ya. Intermittent ya. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy, podcast GKI Coy. Dan bersama saya Regi Leo dan saya temani oleh co-host saya Bobby. Ya, halo. Hari ini seperti biasa kita akan bicarakan topik-topik seputar Kristenan dan juga topik-topik yang ngetren lainnya ya. Dan hari ini kita akan temani juga oleh narasumber kita yaitu Pak Hendrikus, Pendeta Hendrikus. Pendeta Hendrikus. Ngomongnya pelan-pelan. Ya, Pendeta Hendrikus. So grogi kan? Selamat siang Bapak ya. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita akan mengenal nanti Pendeta Hendrikus lebih dalam lagi. Ya, jadi hari ini topik kita akan bicarakan apa kok Bob ya? Hari ini kita akan membicarakan soal puasa. Bukan. Hampir nyanyi loh saya, saya. Ya, soal puasa ya, soal puasa. Apalagi kita sebentar lagi kan, mungkin bukan sebentar lagi ya, sekarang ya sudah masuk di masa prapaskah. Kita akan ngobrolin soal puasa itu apa sih? Tapi saya ini tanpa masuk prapaskah pun saya puasa. Nah, puasa intermittent fasting. Ya. Iya itu ya. Beda lagi. Puasa supaya turun berapa kilo gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, hari ini kita juga ditemani ya, meja kita, kalau kalian lihat meja kita ini nggak kosong gitu. Kita ada ditemani oleh beberapa makanan yang enak-enak ya. Yang pertama di sini kita ada yang namanya mie. Oh, bukan mie dahar mie ya. Dahar itu makan malam ya, nggak salah bahasa Jawa ya. Dahar. Oh, dahar itu bahasa kromonya makan. Ya. Ya betul ya, dahar mie. Jadi ini artinya makan mie seperti ya, makan mie ya. Oh, kita lihat di sini toppingnya itu banyak sekali teman-teman ya. Ada apa aja nih? Rame di dalamnya. Kayaknya tuh rame di dalamnya. Itu. Ada sayur, ada macam-macam lah sini ya. Dahar mie ini pasti enak banget. Nah teman-teman, ini dahar mie ini homemade ya. Dan dia ini tanpa pengawet juga, tanpa pengawet tambahan ya. Tapi toppingnya tuh melimpah sekali. Banyak banget kalau kalian tadi ya, toppingnya tuh melimpah gitu ya. Dan kita bisa jamin pasti kalau kalian makan ini, kalian pasti dijamin makannya kenyang. Dan kalian tahu gak ini harganya berapa? Harganya itu hanya 10.000. Sebanyak ini hanya 10.000 kok Bob ya. Aduh, 10.000 udah makan kenyang ya. Murah banget ya. Lalu ada apa lagi kita punya ini ya? Ini ada Twist Pukis. Nah, itu agak kejauhan jadi minta tolong Leo yang bukain. Twist Pukis ini bukan kue pukis biasa loh. Ini punya kelezatan yang luar biasa. Tertwist ini. Iya. Bentuknya ini bentuknya ikan. Bagi Anda yang mau, yang ingin membelinya nanti bisa beli di Mie Cafe yang buka tiap hari Minggu. Malah mainan ikan ya. Bentuknya lucu-lucu ya, ikan. Iya, bentuknya ikan sih, ikan. Gak tahu kalau bentuk yang lain. Nanti bisa beli di Mie Cafe yang selalu buka standnya tiap hari Minggu, di stand khusus makanannya gitu. Harganya Rp5.000. Per piecesnya ada rasa coklat, keju dan juga original. Yes, and by the way kalian juga bisa PO loh, bisa pesen juga loh ini. Kayak misalnya mie dahar ini pemesanannya tapi H-2 ya. Gitu. Kalian bisa hubungi nanti ada nomor teleponnya di bawah sini. Gitu ya. Dan juga ini juga nanti Instagram dan juga nomor HP-nya juga, nomor WhatsApp-nya juga akan di bawah sini. Kalau misalnya kalian mau pesen, silakan chat langsung seperti itu ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke
inti pembicaraan kita. Perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu sih. Tadi Perkenalan dulu ya. Oke. Oke, Pendeta Hendrikus ini kita juga pertama kali ketemu ya, Pak Pendeta ya. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Pelayanan di mana ya? Iya, halo teman-teman juga yang saat ini menonton. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Agus Raharjo, biasa dipanggil Hendrik. Saya saat ini melayani di GKI Sorogenen, Solo. Oke, Sorogenen Solo. Iya, Sorogenen, betul. Sudah berapa tahun melayani di sana? Saya masuk mulai 2014, dipendetakan 2016. Berarti ya kurang lebih kalau pendeta ya 9 tahunan lah ya. Tapi total ya udah 11-12 tahun ya. Cukup lama sekali. Mantap. Baru. Baru. Lebih senior banyak. Lebih senior banyak. Iya. Nah, hari ini kita ini bersama dengan Pak Hendrikus, kita akan ngomongin soal puasa ya, Pak. Ini kan di dalam rangkaian apa tadi? Prapaskah ya? Prapaskah. Sudah jadi tradisi banyak gereja juga. Termasuk Tapi di GKI ya. GKI juga ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak terlalu populer sebenarnya kalau ngomongin tradisi puasa di luar gereja. Ya kita sebut aja ya gereja Katolik ya. Gereja Katolik tuh saya lihat bahwa gereja Katolik itu cukup punya spirit untuk puasa yang cukup kuat kalau saya. Tapi kalau saya lihat di gereja-gereja Kristen kayaknya nggak banyak gitu loh. Ada tapi kayaknya nggak banyak seperti itu ya. Yang mereka ini punya tradisi untuk berpuasa dan itu tuh cukup ketat seperti itu. Mungkin Pak Hendrikus tahu gak kenapa sih, apa sih kok menyebabkan hal seperti itu? Ya, memang kalau di saudara-saudara kita yang Katolik itu memang ada aturan khusus. Maka dari itu, karena ada aturan khusus itulah langsung mengikat ke semuanya. Tetapi kita langsung aja ke tempat kita, dan di Kristen pun denominasinya kan banyak banget kan, denominasinya banyak, dan setiap denominasi itu punya pemikiran atau memiliki yang namanya tradisi berbeda soal puasa. Makanya antara satu gereja sama gereja lain yang beda denominasi berbeda soal puasa. Nah, bagaimana kalau GKI sendiri? Memang GKI tidak mewajibkan secara khusus ya kan. Wah, itu Pak Leo kalau nggak puasa nanti nggak boleh masuk gereja. Berarti bukan sebuah dogma ya. Bukan. Sebuah dogma, betul. Ya. Tapi kan memang bukan dogma ya, dimanapun. Ya, enggak, bukan tetap dogma sifatnya tradisi ya. Sifatnya tradisional atau memang sampai itu ada gereja yang memang mengikat sampai benar-benar itu tuh kayak rule yang kamu harus ikuti gitu. Memang ada ya? Ya, memang ada yang seperti itu gitu loh. Tetapi kalau kita di konteks GKI tidak sampai semengikat itu. Gitu. Pengajaran soal puasa ada, tetapi praktek berpuasanya itu yang berbeda-beda. Bahkan di satu gereja GKI dengan GKI yang lain aja praktek berpuasanya aja beda-beda kadang-kadang. Iya, betul. Gitu. Tapi mungkin kita mau lihat lebih dalam ya soal puasa ini. Sebenarnya makna dan tujuan puasa secara khusus dalam Kristen itu apa sebenarnya? Iya. Sebetulnya kalau puasa itu adalah sebenarnya tradisi dari perjanjian lama bahkan. Gitu. Makanya kan kalau ada di podcast-podcast lain soal Kristen itu kan banyak tuh yang membahas soal puasa ya kan. Ya itu adalah sebetulnya di perjanjian lama sudah banyak sekali. Bahkan sampai perjanjian baru. Artinya apa? Puasa itu bukan barang aneh di dalam kekristenan. Itu yang pertama yang harus di highlight. Jadi puasa itu bukan barang aneh, tetapi memang di dalam Alkitab pun itu ada puasa. Nah, memang puasanya ini memang ceritanya satu sama lain beda-beda. Gitu. Misal contoh, kalau kita lihat kan puasanya Tuhan Yesus berbeda dengan puasanya Elia atau puasanya misalnya Esther atau puasanya beda, sama-sama puasa. Tetapi kalau kita lihat dalam teks-teks Alkitabnya tuh kisahnya ada berbeda-beda. Nah, karena kisahnya berbeda, kita melihat ada tujuan yang berbeda-beda. Misalnya kalau Esther itu motivasinya adalah pada waktu itu bangsa Israel itu sudah dipepet, mau dihabisi, mau di genocide, mau diajar gitu. Nah, disitulah Esther berpuasa dan dia kepengen Tuhan tolong bangsa kami. Jadi motivasinya adalah meminta pertolongan Tuhan. Gitu. Nah, berarti kan kalau puasa itu meminta pertolongan lah. Tuhan Yesus kan masuk meminta pertolongan? Oh enggak. Kalau Tuhan Yesus itu berpuasa sebagai dalam tanda kutip simbol awal memulai pelayanannya. Karena setelah dia berpuasa kan Tuhan Yesus dicobai langsung. Gitu. Makanya puasa itu artinya banyak sekali kita temukan di Alkitab, tetapi memang motivasinya beda-beda. Ada yang berbicara soal pertobatan, ada yang berbicara soal merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada yang minta tolong, ada yang sebuah tanda memulai pelayanan. Itu motivasi puasa di dalam Alkitab. Jadi ada perbedaan tujuan ya di situ ya. Tapi apakah itu juga pengaruh ke maknanya secara utuh dari puasa itu sendiri? Nah, memang tujuannya berbeda-beda, tetapi kalau dikasih satu benang merah ya kan, itu adalah berbicara soal relasi
kita dengan Tuhan. Puasa itu larinya muaranya ke relasi kita dengan Tuhan. Gitu. Artinya adalah bagaimana kalau orang minta tolong, ya minta tolongnya berfokusnya sama Tuhan. Gitu. Kalau misalnya ingin memulai pelayanan atau misalnya apa, yaitu berpusat bagaimana saya. Makanya kan kalau kayak Tuhan Yesus itu kan ketika dicobai, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah itu loh. Jadi hasil puasa itu adalah bagaimana, wah ini kesatuan itu ditekankan di situ. Makanya puasa itu berbicara soal hubungan vertikal. Jadi hubungan antara saya dan Tuhan. Itu yang utama. Itu relasional. Dan itu nanti juga pengaruh ke kan vertikal ya, berarti nanti pengaruh ke ini juga ya, horizontal ya. Seperti itu, atau itu puasa itu memang ya lu dengan Tuhan aja gitu. Ya, sebetulnya penekanannya di vertikal karena hubungan saya sama Tuhan. Dan Tuhan yang tahu saya ingin istilahnya juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Relasi puasa itulah di balik puasa. Kita belum bicara teknisnya dulu, tetapi menekankan soal relasi bahwa saya butuh Tuhan. Iya. Gitu. Nah nanti itu pasti akan berdampak sama relasi horizontal. Gitu. Nah ngomongin soal tujuan boleh nggak? Misalnya saya ini belum mendapat jodoh gitu, saya berpuasa kan kasih saya jodoh. Iya pengen jodoh gitu ya. Kalau nggak 21 nggak apa. Iya kan. Kalau dia 3,5 gitu nggak mau ya, 3,5 ya. Berarti kan ada tujuan-tujuan berpuasa yang dalam zaman sekarang. Bisa menjadi perdebatan begitu loh. Tadi contoh, saya puasa supaya saya mendapatkan pasangan hidup. Saya puasa supaya mendapatkan pekerjaan, lulus ujian dan lain sebagainya. Itu apakah menjadi sebuah tujuan yang berbeda dari tujuan awal atau punya pemaknaan tertentu? Ya. Oke, kalau ketika berpuasa minta sesuatu boleh apa enggak kan ini seperti itu ya kan? Saya pengen punya tujuan. Sebetulnya setiap kali puasa kalau dalam perjanjian lama yang selain Tuhan Yesus itu juga sebenarnya punya tujuan ya kan, kayak tadi Esther, Tuhan saya kepengen bangsa saya ditolong, itu juga tujuan kan? Gitu loh. Jadi sebetulnya minta boleh enggak ketika puasa, bagi saya enggak masalah. Loh itu juga enggak dosa ya kan. Tuhan Yesus juga ngomong kan mintalah ketoklah, tetapi jangan sampai misal contoh saya minta berarti itu garansi Tuhan harus nurut sama saya. Nah itu yang beda. Jadi dalam puasa itu kan saya tadi menekankan soal relasi kan. Gitu. Mirip lah misalnya kan kayak kalau Ko Bobby kan punya anak gitu ya kan. Pah, anaknya umur berapa? Umur 6 tahun ya misalnya. Pah saya kepengen motor trail. Coba motor trail. Kalau minta aja boleh nggak? Minta boleh. Ah betul kan? Iya. Tetapi apa dikasih nggak? Enggak. Ya kan? Nah tapi ini ilustrasi ya teman-teman ya. Ini bukan berarti kita menggambarkan Tuhan seperti pemikiran Tuhan seperti. Saya tidak mau ngomong itu, tetapi ketika kita puasa saya ingin sesuatu, ungkapkan tidak masalah, tetapi jangan sampai mengubah kedaulatan Tuhan. Artinya adalah saya minta, tetapi kita kembali ke doanya Tuhan Yesus toh. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kalau tadi Kak Leo gitu kan minta, saya mau pacar gitu ya kan, Tuhan saya kepengen jodoh. Ya puasa itu tidak masalah, tetapi sekali lagi itu kembali ke relasinya. Gitu. Berarti maksudnya itu sia-sia dong kalau misalnya saya itu minta, ternyata saya itu fokusnya itu ke mintanya, bukan ke relasinya. Nah itu yang keliru. Jadi itu akan ke cara, kita fokus ke caranya, bukan ke relasinya. Berarti highlight yang pertama di dalam podcast ini kan bahwa puasa itu berbicara tentang relasi, bukan sebuah transaksi. Nah itu transaksi itu ya. Iya. Gitu. Seolah-olah kalau saya minta sesuatu tidak dikasih, saya yang ngambek. Seolah-olah Tuhan yang tidak peduli saya, padahal Tuhan punya kedaulatan, punya rencana sendiri atas hidup saya. Tuhan saya sudah puasa sampai 2 tahun loh, kenapa sih kok keinginan saya belum terwujud? Nah, itu kan transaksional kan? Gitu loh. Jadi artinya adalah Tuhan saya sudah kasih waktu saya 2 tahun untuk berpuasa, artinya ya berarti kan tawar menawar kan. Gitu. Nah transaksional tuh siapa sih kita kok tawar menawar sama Tuhan? Gitu loh. Itu sih makanya transaksional bagi saya sih, saya tidak setuju soal transaksional, tapi relasional. Jadi bukan masalah berapa lama kita puasa. Gitu. Ngeri juga ya, maksudnya kayak kita puasa 2 tahun. Habis itu ini saya udah tuh kurus kering loh tuh. Nggak dikabul-kabul kan. Ini saya sudah intermittent loh Tuhan. Tadi balik gitu intermittent gitu ya. Intermittent. Saya udah berotot nih Tuhan. Kok gitu sih? Iya. Gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kita yang ini ngomongin tujuan ya. Soal
Kok Natal sih? Puasa. Saya udah lompat aja Pasca, sampai Natal masih sampai 11 Natal. masih 10 bulan lagi. Iya. Nah, cuman sejarah puasa ini nih sendiri bagaimana sebenarnya? Kan sebelum ada gereja kan tadi kan ngomong soal di dalam Alkitab ya. Terus bagaimana itu masuk ke dalam tradisi gereja dan bagaimana itu ada gereja yang mewajibkan, ada gereja yang ternyata tidak menganggap itu hanya sebuah himbauan. Sejarahnya seperti apa ya, Pak? Ya, sebetulnya kalau sejarah secara khusus itu berbicara soal bagaimana perjanjian lama ada puasa, kemudian perjanjian baru juga. Itu meskipun perjanjian baru Tuhan Yesus memberikan penekanan jangan sampai puasa itu teknis luarnya aja gitu loh. Makanya kenapa Tuhan Yesus kan banyak sekali lah kalau kita dengar ya terutama ayat itu kan udah kalau puasa itu mukamu yang seger gitu loh. Gitu. Jangan memperlihatkan ke orang-orang, jangan menyombongkan dirimu. Betul. Jadi itu artinya adalah tetap ada tradisi puasa. Artinya adalah pada zaman Tuhan Yesus tetap ada tradisi puasa. Nah, kemudian setelah pada zaman Tuhan Yesus para rasul gereja mula-mula itu tetap ada puasa gitu. Nah, tapi kemudian ada sebuah tradisi yang namanya puasa di saat Prapaskah. Nah, Prapaskah sendiri itu kan sebenarnya berasal dari konsili Nikea gitu loh. Nikea itu kalau sekarang itu nggak ada kota Nikea, tapi sekarang itu Inis ya kan kota Isnik gitu. Kota Isnik silakan di Google. Itu pada tahun 300-an yang mau mengatakan kalau kita mau Paskah mau ada persiapan. Nah, itulah namanya Prapaskah selama 40 hari. 40 hari itu mengacu kepada misalnya ya Tuhan Yesus berpuasa. Makanya tradisi Prapaskah itulah yang paling tidak menjadi sebuah persiapan kita untuk menyambut Paskah. Nah, persiapannya memakai apa? Salah satunya adalah tradisi berpuasa itu. Supaya kita selama 40 hari itu mempersiapkan diri dengan puasa yang artinya adalah mengekang diri, kemudian mendekatkan diri sama Tuhan seperti itu. Sehingga ketika Paskah itu nanti sudah siap dalam tanda kutip. Itu. Nah, kemudian perkembangannya memang di dalam gereja-gereja tertentu kayak Katolik itu sampai ada peraturannya gitu. Nah, kayak tadi saya sudah sebutkan di Kristen sendiri karena denominasinya dari Kristen kemudian berkembang jadi A, B, C, D, E denominasinya, maka setiap denominasi memiliki yang berbeda-beda soal puasa, terutama di konteks Prapaskah ini nih ya. Itu berbeda-beda gitu. Kalau saya masih kamu dulu aja. Ya grogi kan, makanya makan dulu ya. Ya nanti kalau makan suaranya. Oh ya snack ya, nanti ya setelah ini ya. Saya mikir aja sih maksudnya untuk ayat itu ya jadikan maksudnya 40 hari itu benar-benar misalnya masuk nggak sih ayat itu diambil terus dibilang bahwa ini menjadi dasar bahwa ini adalah dasar untuk kita memakai untuk masa Prapaskah ini mempersiapkan kita untuk masuk ke Paskah. Maksudnya memangnya relevan ya seperti itu ya. Ya. Jadi begini, ketika kita memilih sebuah tradisi, terutama kan GKI tetap menghargai tradisi gereja. Jadi tradisi itu pasti ada pertimbangan di balik itu. Gitu. GKI sebagai sebuah tradisi gereja termasuk Calvinis juga termasuk itu yang menghargai masa-masa 40 hari itu bukan berarti ya GKI udahlah kita ikut-ikutan aja, tapi enggak, tapi selalu pemaknaan apa di balik itu yang paling penting. Gitu. Nah, 40 hari itu kalau saya tuh mengibaratkan itu kayak kita mau lari 5K gitu kan. Lari turnamen 5K, 5 km ya kan. Nah, misalnya ini hari Sabtu, larinya besok hari Minggu kan nggak mungkin kan sebelum lari kita nggak ada persiapan, nggak ada olahraga sama sekali. Nah, sebelum lari itulah kita mempersiapkan diri. Misal contoh 2 bulan sebelumnya kita mulai jogging, latihan. Kemudian sebulan sebelumnya intens lari 1K. Kemudian 3 minggu sebelumnya lari 3K gitu. Sehingga ketika nanti pelaksanaan itulah kita bisa lari dengan baik. Jangan sampai waktunya lari 5K nggak ada persiapan sama sekali. Baru setengah K udah gitu ya kan. Udah waduh enggak kuat itu. Nah, ini ilustrasi yang juga itu mempermudah kita untuk memaknai bahwa Paskah itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada persiapan-persiapan yang dimulai dari Rabu Abu. Itu kan tradisi kita kan itu. Gitu. Jadi persiapan itulah yang kita mulai pelan-pelan untuk mengalami pertobatan. Kalau Paskah itu kan tema besarnya soal pertobatan. Nah, puasa inilah yang menjadi salah satu cara untuk kita mengekang. Mengekang. Jadi saya harusnya tuh makan bisa sehari 3 kali.
Tapi saya berpuasa, misalnya saya makan sehari sekali, dan itu membutuhkan konsistensi. Dan ketika saya tidak makan itu pun saya ada waktu. Misalnya contoh, saya ketika waktunya makan siang harusnya makan, tapi sekarang nggak makan. Diganti apa misalnya? Saya mau renungan harian. Oke, Untuk jadi diganti dengan baca Alkitab. betul, untuk mempersiapkan. Jadi selama 40 hari ini saya istilahnya lebih menyediakan waktu untuk menilai hubungan saya sama Tuhan. Karena balik ke konsep utama tadi, Relasi. Oke. Betul. Iya. Karena gini, Gitu ada sih. orang-orang yang tanya kenapa kamu puasa gitu, atau kenapa gerejamu tuh ada puasanya gitu. Mereka hanya menyebutkan ya kan Tuhan Yesus 40 hari puasa. Tetapi maksudnya tidak sampai ke dalam situ ya, maksudnya itu bukan bicara soal 40 hari puasanya, bukan bicara apa yang Tuhan Yesus lakukan juga. Saya Tuhan Yesus bangkitkan orang mati nih, kok nggak bangkitkan orang mati? Iya kan harafiah kan jadinya kan. Gitu. Jadi yang harafiah itu kadang kita kehilangan ininya, esensinya Esensi, gitu ya. Kita betul. terlalu ini Maknanya itu. Maknanya Jadi sih. kalau begitu puasa, kalau kita kembali melihat esensinya, maka bisa juga diambil kesimpulan pelaksanaannya sebetulnya tidak harus hanya di dalam masa-masa Prapaskah. Orang mau melakukan puasa di masa Pentakosta boleh, mau melakukan di masa Advent boleh, ataupun di luar hari raya gerejawi dengan komitmen pribadi itu juga boleh. Betul. Yang penting kan tujuannya itu apa? Ya. Jadi mirip lah kalau gini, saya mau ke Jogja, naiknya apa? Bis. Nah puasa itu bis, transportasinya. Ada puasa, ada renungan harian, ada misalnya. Nah itu hanya cara untuk mencapai saya ke Jogja. Gitu loh. Jadi puasa itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tuh, tetapi sekali lagi harus kembali ke tujuannya itu. Jadi jangan sampai yaitu puasa adalah saya mau memaksa Tuhan kayak tadi minta jodoh gitu ya kan. Jadi kalau pas tidak minta jodoh nggak puasa gitu. Misalnya berarti kan ya katakanlah apa yang diminta gitu loh. Itu sih. Jadi menurut saya sih mau puasa kapanpun boleh. Selama itu tujuannya jelas. Kayak tadi kan di Alkitab juga Esther tujuannya adalah saya minta tolong sama Tuhan benar-benar karena ini saya nggak bisa angkat tangan. Gitu. Oke. Berarti boleh nggak dilakukan untuk itu? Puasa 40 hari sebenarnya itu nggak boleh. Maksudnya nggak harus kamu lakukan gitu. Ya betul, tidak harus. Tetapi memang kalau itu membantu, kenapa tidak? Kenapa enggak gitu loh. Kayak misalnya kan saya ke Jogja naik bis dan naik becak misalnya. Misalnya aja ya, ternyata naik bis itu membantu saya gitu loh, lebih cepat gitu loh. Naik becak bisa enggak? Ya bisa juga. Tetapi kalau ada bis dan itu lebih cepat kenapa enggak? Dan memang bagi saya pribadi memang setiap orang kan corak spiritualnya beda-beda. Tetapi paling enggak untuk podcast saat ini cobalah untuk mencoba salah satu tradisi yaitu adalah berpuasa. Karena berpuasa itu paling tidak adalah kita memberikan pengalaman pribadi. Untuk mencoba. Kalau yang belum pernah nyoba lah ya, tapi kalau yang sudah sering berpuasa dan itu ya pasti sudah beda lah ya gitu. Tapi ngomong-ngomong di sini sudah ada yang pernah puasa? Nah, Wah ini gantian. Puasa ini kan, puasa apa? Memang makan. Makan. Kalau kita kembali memang yang puasa makan. Memang. Puasa makan aja. Nah. Oh iya. Puasamu jam berapa? Puasa jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Itu. Sama aja, Bu. Ada puasa saya jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Puasa itu tiap hari. lah, iya. Gitu. Saya ya itulah dari kok saya mah dari jam 8 malam itu bisa sampai kalau one meal a day. Nah, kalau kita menyoroti salah satu kisah Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus kan pernah mengkritik habis-habisan ahli Taurat yang kalau kamu mau berpuasa jangan perlihatkan kamu berpuasa begitu. Artinya kan bahwa puasa yang sifatnya tadi horizontal, vertikal itu punya dampak juga kepada sesama. Nah, kalau itu di dalam masa kini sebetulnya seberapa besar sih dampak dari puasa itu kepada relasi horizontal untuk konteks masa kini ya. Konteks masa lalu kan ahli Taurat itu. Oh ya betul. Contoh yang keliru dan yang benar mungkin. Oke. Ya gini, misalnya contoh saya berpuasa karena ini kan Prapaskah ya kan, makanya saya puasa. Update status di WA. Wah, puasa day one. Wah gitu deh kan.
day one. Ya kan? Ya memang apakah itu pasti salah? Saya enggak tahu karena motivasi orang beda-beda. Tapi kan bisa aja kan di balik itu sebetulnya saya mau pamerin loh puasa day one. Dan nanti ketika jam 6 sore misalnya kan kemudian berbuka puasa, terima kasih Tuhan. Nah, kalau motivasinya benar saya enggak masalah. Tapi ketika itu motivasinya adalah nih loh aku puasa hari pertama. Itu bagi saya ya terus ngapain kamu puasa gitu loh. Oh ternyata puasa relasi sama Tuhan gak bertambah karena tujuannya adalah supaya saya dipandang orang. Yang cuman sekarang kan biasanya supaya gitu, nanti dibales kan story-nya hebat betul, keren di ya like gitu ya kan. Kemudian kalau nggak dapat like mutung, nggak dapat like malah betul ngambek. Kemudian kalau nggak dapat like tuh biasanya akan dibom lagi nih. Saya puasa loh. Ini kalau udah pakai second account, second account ya kan di like gitu. Waduh hebat banget padahal aku juga yang nulis gitu ya kan. Gitu. Nah itu contoh yang keliru ya kan. Artinya adalah kalau udah update status buka puasa di Prapaskah, puji Tuhan. Oh kayaknya kayak gitu kan. Tapi mau ngomong bahwa ini loh aku hari ini puasa. Nah bagi saya berarti motivasinya apa gitu loh. Nah itu contoh yang apalagi di zaman sekarang butuh pengakuan ya orang. Nah validasi gitu ya kan. Kalau enggak, siapa yang mau kesaksian? Wah saudara-saudara ketika saya puasa gitu. Waduh gitu ya kan. Puasa gitu ya. Memang sekali lagi saya tidak bisa menilai benar atau salah karena dirinya sendiri. Tapi ketika motivasinya adalah untuk pamer, ya bagi saya kan relasi itu kan Tuhan kan kenal siapa Anda dan saya. Gitu. Nah itu yang salah itu adalah pamer. Makanya kalau zaman sekarang adalah puasa itu dampaknya adalah horizontal, vertikal. Artinya adalah saya semakin cinta Tuhan, saya semakin peka. Jadi orang puasa itu semakin peka bahwa oh Tuhan ini seneng, oh Tuhan ini nggak seneng. Nah kepekaan itu kan itu yang ya mirip kayak tadi tuh ya, Ko Bobby sama anaknya ya kan. Ketika berrelasi semakin intim, maka anaknya akan semakin peka. Oh ini yang seneng, yang bikin papa seneng tuh ini. Papa enggak ngomong pun aku tahu. Tapi begitu saya melakukan ini, papa kok alisnya sudah naik satu. Artinya adalah saya semakin peka. Nah makanya bagi saya puasa itu kita semakin peka, semakin cinta Tuhan, semakin oh iya Tuhan, aku tahu yang mau Tuhan mau dan aku tahu yang Tuhan gak mau. Artinya hubungan vertikalnya semakin erat. Nah dampaknya itu di horizontal. Ketika selesai puasa bagaimana? Oh saya semakin semangat melayani Tuhan. Saya semakin punya gairah nih untuk pelayanan. Meskipun waktu mungkin sebelum puasa mungkin lah ya, sebelum puasa tuh saya kadang-kadang pelayanan tuh mut-mutan, kadang-kadang ya banyak capeknya, banyak mengeluhnya. Tapi begitu puasa saya semakin dekat sama Tuhan, kok bikin saya pelayanan tuh semakin semangat. Gitu. Semakin saya tahu toh, mungkin gak ada yang mengapresiasi tetapi saya tetap semangat. Gitu. Atau ketika dagangan saya nggak laku, nah ini nih ya, kalau dagangan saya nggak laku, tapi ketika saya puasa itu membuat saya semakin percaya, oh Tuhan pasti akan bantu, meskipun hari ini lakunya sedikit. Dampaknya apa? Ketika dagangan nggak laku, kita tetap optimis. Ketika kita pulang rumah nggak marah-marah. Nah kadang-kadang gitu kan, kita dagangan kerjaan nggak laku, pulang marah-marah, saya gampang sensi gitu loh. Nah tapi ketika berpuasa semakin dekat sama Tuhan, oke Tuhan dagangan gak laku, pulang tetap sukacita, puji Tuhan, kata-katanya tetap positif. Dampaknya apa? Yang vertikal berdampak pada yang horizontal. Dan itu sebenarnya esensi Kristen kan di situ. Semakin dekat Tuhan, makanya kan kasihlah Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu. Berarti sepadan sama di 1 Yohanes ya. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah tapi kamu membenci saudaramu ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak linear itu. Betul. Gitu. Makanya puasa itu adalah relasi kita semakin dekat dan itu akan kelihatan sama orang kok. Gitu. Wah, dia pelayanan kok semakin sukacita, kata-katanya semakin positif. Itu akan mengubah. Nah, makanya dampak horizontalnya bagi saya loh ya di situ. Oke. Gimana kalau saya puasanya itu bukan puasa makan, tapi puasa yang lain gitu. Kayak misalnya kayak saya ini kayak ngomong gitu. Kayak ngomong kosong misalnya gitu. Nah saya puasanya puasa ngomong kayak gitu. Atau puasa-puasa yang lain lah. Apa lagi ya selain puasa itu ya? Mungkin ini kan kalau di Cayudan kan ada beberapa opsi-opsi. Biasanya diwartakan di masa Prapaskah ya. Bisa dalam bentuk puasa makan, yang di hari ini yang banyak kita bahas kan tentang puasa makan ya sepanjang ini. Tapi bentuk-bentuk lainnya juga saya rasa beragam ya, apalagi dengan tadi bukan motivasi, tapi cara-cara yang berbeda, waktu yang berbeda. Betul. Makanya kalau
banyak tradisi yang berkaitan dengan teknis. Misalnya puasa dan pantang. Jadi kalau puasa tuh enggak makan sama sekali. Tapi kalau pantang itu menghindari makanan tertentu. Oke. Misalnya saya pantang daging, berarti artinya adalah ya saya makannya tidak ada daging sama sekali gitu. Atau saya pantang makan tapi masih minum, atau ada pantang manis misalnya. Nah, itu ada pantang, dan juga ada yang dikembangkan adalah karakter. Misal contoh, saya berpuasa dalam tanda kutip dimaknai sebagai artinya adalah saya belajar tidak marah. Belajar aja tidak marah. Gitu. Tapi emang kalau puasa kita nggak apa-apa marah. Maksudnya itu kayak harus dikhususin banget dah. Harus ini nggak boleh marah. Puasa kamu nggak boleh marah. Ya itu apakah gimana? Apakah bukannya ketika puasa ya memang nggak boleh marah gitu? Itu gimana? Ya itu maksudnya yang saya ungkapkan tadi itu adalah proyek tertentu gitu loh. Misalnya itu belajar mengeluarkan kata-kata positif selama. Jadi pengganti puasa itu adalah proyek kebaikan. Nah itu kan jadi ada beberapa gereja juga yang saya tahu ada selama Prapaskah itu memakai proyek kebaikan. Jadi hari pertama misalnya makan sehari sekali aja gitu. Atau nanti hari yang kedua tidak memakai barang-barang dari plastik apa gimana. Hari ketiga itu ada berarti praktek, bahkan tiap hari pun gitu. bisa beda-beda begitu ya. Itu beda-beda, ada itu namanya proyek kebaikan gitu. Tapi ada juga yang modelnya adalah berpuasa dalam arti saya berhenti makan siang. Nah, uang makan siang saya itu dikumpulin nanti 40 hari, setelah itu diberikan siapa gitu, atau ada janji iman tertentu. Gitu, sehingga dalam masa 40 hari ini saya belajar untuk berbagi. Itu skip one meal atau stop satu kali makan. Nah, ini uangnya ini digabungkan. Nah, itu teknis-teknis yang beragam dijumpai saat ini. Jadi apapun bentuknya, caranya, yang pasti puasa itu harus, kalau puasa itu dijalankan dengan benar ya, seharusnya membuat orang itu semakin serupa dengan Kristus ya. Mau itu dalam bentuk proyek kebaikan, menahan diri, membuat dia semakin tadi kan peka, tahu apa yang Tuhan suka dan enggak gitu kan. Betul. Kita boleh nggak ngomongin soal teknis, misalnya ada nggak sebenarnya yang lebih standar gitu, kayak gini. Sebenarnya saya mau mulai, tapi misalnya saya tuh nggak pernah puasa gitu loh. Saya mau sih, tapi caranya gimana sih? Ada nggak kayak SOP-nya? SOP kayak gitu lah, kayak supaya petunjuk bagi saya tuh untuk memulai seperti itu. Oke. Jadi gini, saya pernah untuk baik itu puasa maupun pantang yang selain makanan, saya pernah ketika waktu itu Prapaskah itu nggak buka sosmed dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu. Jadi nah itu memang susahnya di situ memang. Susah banget. Jadi puasa itu sebetulnya kan ada dua yang penting. Yang pertama adalah konsistensi. Nah itu loh, konsistensi itu yang konsistensi, dan yang kedua itu adalah bicara soal mau apa sih. Karena kita konsisten itu akan dibantu dengan kita mau apa sih. Why-nya. Betul, makanya kalau saya konsisten karena takut dimarahi Pak Pendeta itu karena udah itu nanti jadi makanya kalau caranya gimana, yaitu adalah atau dibalik lah. Yang pertama adalah saya mau apa dulu. Oh ya, saya kepengen dekat sama Tuhan Yesus dengan cara berpuasa. Artinya adalah waktu jam makan siang saya, misalnya contoh, jadi saya tetap makan pagi selesai sampai jam 6 misalnya seperti itu. Nah, jam siang itu saya mau khusus. Saya mau khusus, makanya tujuannya mau apa dulu itu harus ditetapkan. Itu. Nah, baru kemudian yang kedua teknisnya itu butuh konsisten. Itu artinya adalah ya mulai aja langsung. Misal contoh, biasanya pada umumnya adalah ya paling enggak kita sarapan, kemudian nanti makan siang di skip, itu namanya skip one meal istilahnya. Nanti ketemu lagi jam 6 sore misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti jam 6 pagi sama jam 6 sore udah gak makan. Nah, itu contoh-contoh konkret, silakan aja coba seperti itu. Tapi sekali lagi tujuannya apa? Karena tujuan itu akan membuat kita konsisten. Karena yaitu saya kepengen dekat sama Tuhan, makanya setiap jam 12 jam makan siang itu waktu saya untuk saya mau betul-betul gimana sih hidup saya di hadapan Tuhan. Ini dipakai untuk berdoa gitu ya. Berdoa waktu bisa. Makannya dipakai untuk jadi berdoa. Jangan sampai begini, kamu puasa tadi dengan komitmen gak makan siang, tapi di waktu jamu makan siang yang kamu lakukan ya sesuatu yang
tidak ada hubungannya dengan kedekatanmu dengan Ya, Tuhan. Kamu malah gibah sama temenmu, YouTuber. ya sama aja gitu kan. Oh, mau push rank Mobile Legend gitu. Aduh. Pokoknya 1 jam biar enggak makan, biar enggak lapar gitu ya kan. Bukan distraksi ya. Nah, itu distraksi tadi. berarti tujuannya adalah supaya enggak makan titik gitu ya Itu kan. mah untuk kurus mah. Betul. Nah, Iya, makanya iya. bedanya kita puasa dengan intermittent puasa dalam tanda kutip persiapan prapaskah loh ya. Dengan intermittent yang mau kurus kan tujuannya beda. Iya. Yang satu tujuannya adalah saya supaya bajunya lebih ketat ya kan. Gitu. Gak usah beli baju baru. Betul. Nah, kalau memang sekali lagi prapaskah kita kembalikan ke esensinya, yaitu adalah pertobatan. Artinya adalah bagaimana ya ayo kalau kita salah kita belajar ngaku dan berubah. Kata kuncinya kan di situ. Semakin dekat sama Tuhan kan akan semakin berubah. Iya. Nah, puasa itulah membantu kita untuk itu. Oke, nah ini sedikit melebar sedikit karena berkaitannya dengan Paskah ya. Kita kan sekarang di masa prapaskah dan pertobatan. Bagaimana caranya selain lewat puasa tadi, masa Paskah dan prapaskah ini kita maknai dengan tidak sia-sia. Jangan sampai kita merayakan melewati Kamis Putih, Jumat Agung sampai masa perayaan nanti kita lewati hanya sebagai oh ya sudah saya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saya ikut merasakan penderitaan Yesus. Enggak cuma di situ gitu. Bagaimana caranya nih? Kita butuh insight dari Pendeta Hendrikus nih. Oke, tapi kalau ini menurut saya pribadi ya teman-teman ya, karena memang tidak ada di tata gereja gitu ya. Tapi gini, paling enggak kalau saya lebih cenderung karakter apa yang kita sadari bahwa itu adalah karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misal contoh, saya tuh sombong. Udah. Makanya di prapaskah itu belajar untuk apa? Kenapa sih kok saya sombong? Oh, mungkin saya kurang pengakuan. Nah, jujur lagi. Jadi istilahnya adalah memperdalam diri. Gitu. Maka pertobatan itu kan di situ ya kan, bagaimana saya tuh aware terhadap diri saya sendiri. Nah, kadang-kadang kan orang enggak mau jujur sama diri sendiri. Makanya bagi saya loh ya, ketika saya mengamati kadang-kadang Paskah itu nggak ada artinya karena apa? Orang nggak mau terbuka, nggak mau jujur. Orang kalau mau bertobat artinya apa? Dia harus berani ngaku dulu. Dia harus jujur sama dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang orang nggak mau jujur. Ya, saya baik-baik saja. Makanya setelah Paskah pun nggak ada perubahan karena apa? Batu. Makanya di momen prapaskah ini, yuk belajar untuk jujur. Jadi di dalam setiap momen-momen gerejawi, setidaknya di GKI 2 momen besar ya, baik itu di masa Advent maupun di masa prapaskah, menjadi momen untuk sadaro gitu. Kamu harus sadar sama dirimu sendiri. Jangan sampai selalu merasa apa ya, saya baik-baik saja, saya orang yang nggak neko-neko, tapi lebih ke apa yang salah ya, apa yang kurang ya. Gitu. Betul. Ya. Tapi bukan berarti rendah diri ya, saudara-saudara ya kan. Kalau rendah diri kan beda, pokoknya saya itu sebetulnya baik, tapi ya karena Pak Hendri ngomong gitu ada yang salah. Jadi ya kalau yang sudah baik silakan baik. Nah, maka dari itu kepekaan sosial juga kita lihat gitu loh. Ini tanya aja sama suami. Jadi gini, ini misalnya ini saran praktis loh ya, ketika prapaskah ini tanya aja sama suami sama istri atau sama anak-anak atau sama orang tua. Yang kamu sebelin dari aku apa sih? Sama teman-teman gitu ya, kalau yang konteks remaja pemuda ya. Betul, kalau teman remaja pemuda apa sih yang kamu sebelin gitu loh. Itu kan kalau ada namanya kan penilaian 360 kan. Nah, itu sama. Tanya aja apa yang perlu saya kembangkan. Wah, papa tuh sebetulnya tuh sabar. Tapi kalau ngomongin duit, sensi, nah berarti kan aku kan sudah ngomong ke uang misalnya itu gampang marah. Oh, di situ. Nah, itu tangkap itu. Sehingga dari masa prapaskah itu kenapa sih kok saya tuh ngomong soal duit itu sensitif. Nah, itu nanti akan lari kemana-mana nanti. Oh, ternyata soal ini soal itu. Berarti bisa diterapkan misalnya dalam persekutuan keluarga gitu ya. Jadi momen tadi ya saling ngasih tahu. Kemudian kalau di konteks gereja persekutuan lansia gitu, para oma opa bisa saling sharing seperti apa. Di remaja muda juga sama. Jadi punya proyek bersama. Betul. Mungkin kalau itu lebih kayak evaluasi, saling mengevaluasi gitu ya, kayak melihat. Betul. Karena saya percaya bahwa kita ini kadang itu ada bagian dari diri kita itu yang nggak kita sadari. Ada yang kita sadari, ada yang kita nggak sadari, tapi orang lain itu sadar. Iya, betul. Dan itulah pentingnya komunitas. Betul. Sesuatu yang sangat kita benar-benar harus tekankan di dalam gereja bergereja kan. Dan memang butuh kerendahan hati. Sekali lagi teman-teman,
kadang-kadang tuh orang nggak mau dikritik. Ya. Iya. Nah kalau nggak rendah hati gimana mau belajar gitu loh. Makanya masa pertobatan tuh terus terang loh ya pahit. Ya. Itu makanya kan kalau rabu-abu kan pakai abu itu kan tanda perkabungan, artinya adalah ya memang pahit nggak enak gitu loh. Saya menyadari bahwa ternyata orang nggak suka sama saya karena omongan saya tuh terlalu liar seperti itu. Nah itu aja kita mau mengakui diri aja susah kok. Ya. Kadang-kadang lu nggak bisa dong karakterku seperti ini. Aku isone ngene. Nah, saya kalau nggak mau ya udah sana yang berubah, bukan saya loh. Kita tuh justru jadi anak-anak Tuhan tuh kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah gitu. Orang lain tuh bisa berubah bisa enggak. Kita lah yang harus berubah semakin serupa dengan Kristus. Iya. Mulai Gitu. dari diri sendiri ya. Oke. Betul. Oke deh. Mengingat waktu nih ya. Leo mungkin ada hal-hal Ya kita tertentu. langsung aja. Saya pikir 3 jam ini. Nggak kerasa ya. 3 jam. 3 Bisa jam. aja sih. Cuma Ini bisa nih topiknya dilebarin nih. Iya, Tapi nanti Kalau banyak yang like part 2. Siap. Iya, nanti kita ingatkan ya. Jangan lupa subscribe di Cuy dan Digital Ministry ya, channel ya. Dan juga jangan lupa di like dan juga di share nih ke teman-teman yang lainnya. Oke, karena waktunya juga nggak panjang ya. Mungkin saya minta closing statement terakhir yang supaya lebih kesannya lebih puasa dapat gitu. ya. Oke, puasa itu adalah bagaimana menjalin relasi yang lebih dekat sama Tuhan di antara cara-cara yang lain. Tapi cobalah untuk berpuasa dan itu akan berbicara soal bagaimana sih, apa sih yang mau saya perdalam sama Tuhan. Gitu. Nah, untuk cara-caranya silahkan memilih yang bagi Anda itu memang itu membantu Anda. Itu banyak sekali cara, tetapi tadi saya sudah ngomong soal ya kalau mau mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu, dan ada saat tertentu untuk bisa bersaat teduh lebih dalam lagi, itu salah satu caranya. Atau misalnya ada proyek tertentu di mana ada saya mau skip 1 kali makan untuk saya mau berikan kepada orang lain, ya itu terserah, tapi tujuannya yang penting adalah tujuan puasa itu apa. Gitu. Dan pastikan tujuan itu adalah semakin mendekatkan relasi kita sama Tuhan. Dan hasil puasa itu adalah kita semakin dekat sama Tuhan dan semakin jadi berkat pasti. Makanya kalau kita berpuasa tapi hidupnya nggak berubah, Sama aja bohong. Oke, terima kasih Pendeta Hendrikus Iya. sudah jadi narasumber kita hari ini. Ya Oke, itu oke. teman-teman ya soal puasa. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa tulis Bisa. di kolom komentar juga nih. Siapa tahu nanti dijawab juga ya. Pak Hendrikus siapa tahu nanti memantau komentar kita. Iya. Siapa tahu ada yang Iya. mau komen bisa Kalau dijawab ada yang langsung bertanya, sih. Saya puasa lihat di YouTube nanti. Waduh, Guys, baru dibalasnya nanti setelah Paskah dong. Iya, Saya baru balas. Lihat YouTube. Saya puasa nggak ke gereja. Jangan. Jangan ya. Sangat liar Bercanda sekali. ya. Iya kan. Nggak Oke. boleh itu. Sebelum kita semakin kemana-mana, Kita sudahi ya, saja. Kita sudah saja ya. Sekian Pak Coy episode hari ini. Saya Regi Leo dan Dan saya Bobby. pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, Bye bye. Tuhan berkati.